Oke. Saya kan mualaf Bang, ingin kembali lagi gitu. Saya kan dulu kan pertamanya belum tahu kalau Al-Quran itu seperti apa gitu kan, belum tahu gitu. Karena saya mualafnya dari gadis gitu, bukan sekarang lah. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali mualaf-mualaf yang kini menyesali apa yang mereka sudah tinggalkan dahulunya, ya. Dimana ketika sekarang ini kebenaran itu semakin hari semakin terungkap, terbuka lebar karena perkembangan saat ini sungguh sangat-sangat maju, maka segala sesuatu tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Ya, salah satunya ya seperti diskusi-diskusi atau debat-debat lintas agama di media sosial seperti TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, bagi mereka yang mualaf dulunya itu adalah kebanggaan, sehingga mereka dengan senang hati, dengan semangat meninggalkan iman mereka yang lama, yaitu Kristen. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan iman mereka, akhirnya mereka mulai menyadari bahwa sesuatu hal mereka temukan ada yang salah di keyakinan yang saat ini, dan akhirnya mereka memikirkan bagaimana cara untuk kembali. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang yang beriman tentunya ketika mereka ingin kembali pasti akan berbangga diri dan pasti akan senang. Kenapa? Karena ya satu sisi mereka mulai menyadari kebenaran yang sebenar-benarnya. Namun di satu sisi mereka kembali, kalau mereka tidak belajar untuk lebih memperdalam, maka semuanya akan sia-sia atau percuma. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan dulu cuplikan selanjutnya. Ini dia cuplikannya. Oke. Saya kan mualaf Bang, ingin kembali lagi gitu. Saya kan dulu kan pertamanya belum tahu kalau Al-Quran itu seperti apa gitu kan, belum tahu gitu. Karena saya mualafnya dari gadis gitu, bukan sekarang lah gitu. Kalau dari logat-logatnya bicara ini pas kayak tetangga saya ini. Ibu dari mana? Lampung, Palembang? Saya dari Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Oke. Pikir saya tetangga saya. Ternyata salah saya, teman-teman. Baik. Iya, saya pertamanya ditentang oleh orang tua, sebenarnya ditentang. Buat apa kamu masuk Islam? Karena kamu belum tahu sebenarnya Al-Quran itu seperti apa, katanya. Jadi sekarang setelah adanya Bang Edis, saya berpikir ulang karena saya kan nggak ngerti nih Al-Quran, sementara di Al-Quran yang saya beli, nggak tahu lah yang di pasar ya ada nggaknya yang temanya bahasa Indonesia gitu kan. Istilahnya kan kita kan orang awam gitu. Yang di Al-Qurannya aku nggak ngerti kan, karena kan kebanyakan juga kan mereka kan istilahnya Al-Quran ini nih nggak ada tulis yang aku beli ya, nggak ada bahasa Latinnya gitu, bahasa Indonesianya kan Arab semua kan sementara kita kan bukan orang Arab ya, kita nggak tahu gitu artinya, kita nggak tahu gitu. Tapi setelah saya nonton Bang Edis TV, saya selusuri keluarga saya kan ada yang Muslim, mereka hanya bisanya tertunduk gitu. Kalau itu apa tuh tertunduk, arti apa yang saya tanya itu ingin tahu gitu kan, semua orang otomatis kan ingin agama yang paling bagus gitu, benar atau enggak? Nah terus saya bertanya nih, kan ada paman saya juga yang bibi saya nikah dengan orang Islam gitu ya. Gini, kita di sini itu bukan channel yang berdasarkan pengakuan semata. Gini Bu, saya mau tanya dulu nih. Jadi Islam ketika masih gadis, sudah berapa tahun yang lalu itu? Udah sekitar 20 lebih lah gitu. 20-an tahun lebih yang lalu. Sebelumnya apa? Sebelumnya saya agama Katolik. Sebelumnya Katolik. Berarti ya, berarti selama 20-an tahun lebih menjadi seorang muslimah, sholat nggak? Ya saya sholat gitu. Bagaimana? Tapi setiap saya sholat. Coba bagaimana? Sebentar, bagaimana doa-doa sholat coba? Kami karena nanti disangka Anda nyamar jadi Islam untuk menjelek-jelekan Islam gitu. Saya nggak nyamar. Coba lihat. Ini sudah. Kita tes, kita di sini harus sebentar. Nggak apa-apa, santai saja. Sebentar. Kita nggak boleh berdasarkan pengakuan itu, harus kita buktikan. Pengakuan harus disertai dengan bukti. Dikira nyamar gitu enggak? Ini saya nggak nyamar. Ini nih Al-Quran. Ini nggak ada tulis Indonesianya sama sekali. Ini nih tulisannya nih tulis Arab semua. Iya. Coba itu. Iya, jadi nggak ada itunya sama sekali. Nah,
Nah, saya ini bicara yang apa adanya gitu. Nah, ini hanya buku Yasin. Ini udah koyak karena Coba- lama coba baca Setiap surat ada Yasin, orang coba. yang meninggal kan Bang, mengacu Bang. Setiap ada keluarga meninggal tuh ngacu, suruh bikin buku ini biar nanti dibagi gitu. Oke, coba gini Bu, tenang, tenang. Coba Iya. baca dulu salah satu surat dalam Al-Quran yang biasa Anda baca, biar kami, silakan. Nggak tahu saya itu karena tulis Arab juga. Saya nggak karena Yang Anda gimana hafal? ya? Yang hanya alif, batasa, za. Bukan, satu yang surat jadi dalam gitu. Al-Quran. Ini yang saya ini ya. Ntar dulu. Satu surat dalam Al-Quran yang Ibu ingat. Ya. Full a'udzu birabbil. Ini itu ya. Bukan yang ada di Al-Qur'an. Ini adanya di buku Yasin ya. Oke, yang silakan. di Yasin aja karena Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarril hasidin idza waqab wa min syarrin nafasatil fu'ad wa min syarrin hasidin idza hasad. Hanya di- Islam. Pokoknya Ya. syarat menjadi orang Islam itu pinter baca huruf Arab, itu sah. Jadi orang Islam. Enggak Bang, kita kalau mau masuk Islam itu tuh Bang disunat. Kalau kita mualaf itu tuh disunat. Terus ada minum air tanah ya. Kalau saya kemarin minum air tanah tapi orang tuanya udah meninggal karena udah lama ya. Udah Perempuan tua juga disunat? Bukan disunat. Dia Perempuan pakai daun juga sirih. Kita disuruh minum air tanah. Air tanah itu tuh air tampung kayak ada tampung tawar gitu. Tampung tawar kayak kampung yang mau berobat gitu. Oke. Nah, kalau di Oke, daerah saya, baik, tapi baik. saya Oke, nggak tahu kita kalau di sudah daerah nangkap lain nih. gitu. Lalu Ya. apa yang membuat Anda ingin meninggalkan agama Islam? Makasih Bang Ceki. Saya gini Bang, selama ini saya sholat gitu, saya nggak peduli lah tulis Arab karena saya nggak ngerti artinya juga, saya nggak paham tulisnya, agak saya nggak bisa itu ngajinya karena nggak ada tuh itu ya, kemungkinan ada tulis bahasa Latinnya yang jual di pasar, cuma yang saya beli ini buku Al-Quran itu nggak ada sama sekali. Kita berpikir gini, saya sholat ya saya sholat sesuka saya, suka karena apa? Maksudnya kan kalau memang Allah itu Maha Pencipta, dia kan mengerti, benar nggak? Apapun bahasanya, bukan berarti hanya bahasa Arab kan gitu. Ya. Nah, jadi saya menurut saya aja berdoa gitu Bang, kalau saya sholat tuh. Tapi kalau dalam agama Islam, kalau tidak bahasa Arab nggak sah, karena kemungkinan besar Allah orang Arab. Enggak. Kalau Allah kan Maha Pencipta. Berarti dia Iya, mencipta justru seluruh menjadi umat. pertanyaan Bahkan gini, bahasa Bu. ibarat kata, Kalau Allah haji, itu Maha tanah, apa semua. Pencipta, bagaimana mungkin Anda sholat harus pakai bahasa Arab? Apa dia nggak bisa bahasa yang lain? Ya, gini Bang, kalau masalah itu saya nggak itu ya, karena saya selama ini saya sholat, saya puasa, saya itu kok setiap doa saya yang saya rasakan keluarga saya maupun suami saya kok sakit-sakitan, udah sih kita melarat tambah melarat gitu. Kata mereka itu ujian. Loh, kalau memang itu kan istilahnya kan ujian itu tidak akan mungkin memberi orang yang kira nggak mampu gitu kan menghadapi ujian yang sudah sebesar itu. Pokoknya banyak yang nggak saya ceritakan aja ya. Gini, yang jelasnya kalau ini menurut saya, ini bukan orang ya, saya nggak mau menyamakan orang dengan saya, nggak. Ini menurut saya. Selama ini kalau memang Allah, saya berpikirnya gini, kalau memang Allah yang menciptakan gitu, yang menciptakan dunia ini. Kenapa setiap ada Yasin ataupun setiap kita sholat yang disebut itu pasti ada nama Muhammadnya gitu. Nah gitu. Karena Otomatis Muhammad bukan orang Islam. Seharusnya kan kita kan ya Allah ya Rabbi gitu kan, ya harusnya kan disebutkan ya Allah ya Tuhan yang Maha Pencipta gitu kan, yang maha mengetahui gitu kan. Bukan salah sedikit Bang, kalau saya perhatikan, saya kan sering tuh Yasin apa dan kok namanya Muhammad yang bukan yang dipuja, yang kita puja itu harusnya nama Allah gitu. Gitu yang menurut saya gitu, menurut saya, apalagi saya nggak tahu Al-Quran itu istilahnya apa sih sebenarnya. Dan benar apa kata abang tadi, banyaknya orang Islam itu kemungkinan nggak ngerti ya Bang, apalagi yang zaman dulu gini, yang namanya Maria tadi Bang. Nah, ibunya Yesus itu, karena di situ kan dituliskan nggak pakai bahasa Indonesia ya, tulis Arab. Jadi
ditulis Arab semua bang. Coba lihat buku Yasin aja tulis Arab, hanya segelintir aja yang itu bahasa Indonesia diartikan dipakai bahasa Indonesia gitu. Nah kemungkinan orang zaman dulu kan mungkin kan istilahnya mungkin ini benar juga juganya orang yang pemahamannya kurang, namanya orang tua zaman dulu kan. Banyak yang nggak ngerti ya, percaya aja kemungkinan gitu. Contohnya saya ini bego banget gitu ya. Kalau begonya dalam arti apa? Setelah yang dikatakan Maryam itu adalah ibu, kalau di Al-Quran itu kan ada nama Maryam itu ada bang. Di Al-Quran Maryam ya. Ya ada. Benar atau enggak? Ada benar. Ibnu Maryam. Maryam itu kan sebenarnya ibunya Yesus. Nah gitu. Nah tapi kan mereka itu kan memungkiri, di seolah-olah ditutupi. Tapi kalau orang ustadz yang udah ngerti, tapi kan kebanyakannya kan pura-pura nggak tahu gitu. Yeah. Bukan mereka tuh nggak tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Jangan sampai nanti kan kebanyakan, nanti begini gini kan gitu. Tak saya lama-lama berpikirnya, kok saya jadi bodoh sih, kok saya jadi on sih. Dulu saya agama Katolik kok bisa-bisanya saya mau ke Islam gitu kan. Nah jadi saya berpikir lagi, kalau memang itu tuh ibunya Maryam itu ibunya Yesus, berarti salah dong saya pilih agama. Ini saya ya, saya nggak mau ituin orang lain ya, jangan disangkut pada orang lain. Ini menurut saya gitu. Ya, ini urusan saya bertanggung jawabnya dengan yang sang pencipta gitu. Berarti salah dong saya pilih agama gitu. Bahkan saya bilang dengan anak saya kan udah Islam juga karena masuk itu Islamnya. Saya bilang anak saya, nanti kalau kita kembali lagi mau nggak ikut Katolik? Mau, anak saya bilang kayak gitu. Nah, kita pelajarin dulu saya bilang kan kalau onong itu kan kalau bahasa kami orang Dayak kan itu sayang, anak kesayangan gitu ya. Kita pelajarin dulu jangan sampai kita salah langkah gitu. Nah, contohnya sekarang aja kita selama kita bunda masuk agama Islam, sakit tuh enggak ada henti-hentinya bilang kayak gitu. Tidak ada henti-hentinya, ada aja penyakit gitu. Dulu saya agama Katolik nggak pernah sakit. Jadi begini. Jadi ketika ibu dulu Katolik, orang Katolik itu kan menghormati Bunda Maria. Nah, ketika di Islam malah menghormati Bunda Aisyah. Padahal di dalam Al-Quran tidak pernah disebut itu Bunda Aisyah. Iya. Istri-istri Muhammad nggak ada pernah disebut di dalam Al-Quran. Satu-satunya wanita yang disebut dalam Al-Quran itu hanya Maryam. Bayangkan satu-satunya wanita. Dan Muhammad berkata di dunia ini setiap orang lahir itu pasti disentuh oleh setan. Kecuali Maryam dan anaknya. Itu Muhammad yang bilang. Tapi yang terjadi kepada orang Islam malah kebalik-balik. Orang Islam malah memuliakan Aisyah, memuliakan Khadijah. Makanya nama-nama orang Islam Khadijah, Aisyah, Ummu Kulthum. Jadi memang serba salah memang. Iya benar bang. Cuma gini bang, pasti ada ustadz yang benar-benar jujur. Pasti ada bang. Cuma mungkin mereka nggak berani gitu. Tapi karena sekarang takut ternyata jamaahnya habis. Iya, setelah adanya Bang Edis TV, udah mulai tuh ada berani bicara, udah mulai biasanya ustadz itu takut jamaahnya habis. Nanti kalau jamaahnya habis, bagaimana menghidupi istri-istri para ustadz? Ya kemungkinan kayak gitu juga mungkin. Tapi sekarang udah mulai bang, semenjak adanya abang, udah mulai mereka berani berbicara gitu kan. Secara perlahan-lahan mereka udah mulai berani mengatakan. Saya kaget loh dengar Pak Ustadz ngomong. Ternyata katanya di hadis berapa itu ya, di nomor berapa ada lupa aku. Itu memang benar katanya ada bla 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 bla. Hah? Hadis apa itu? Bla 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 apa? Coba yang jelas dulu. Pokoknya tentang hadisnya itu ada bundanya Maryam yang Yesus itu memang di Al-Quran itu ada pengantarnya itu apa tuh namanya? Memang dibenarkan ada, cuma kan istilahnya ditutupin. Ada satu ustadz yang jadi menurut Al-Quran Isa itu atau Yesus ya, kalau Islam konsisten ya, sebagai seorang yang suci. Sedangkan Muhammad itu sebagai seorang yang berdosa menurut Al-Quran. Makanya orang Islam itu nggak percaya Al-Qurannya, mereka percaya omongan ulama.
Tapi aku kaget bang dengarnya kemarin ada videonya, HP ku rusak satu. Kalau nggak rusak, aku kan semua itu kan ku ambil, ku download di itu ya, ku simpan gitu ya. Dengar ceramahnya. Di situ aku tersentak bang, kaget. Aku kagetnya luar biasa. Kenapa aku telepon ibuku, ibu, ma, aku mungkin nanti aku mau balik, ma, aku bilang kayak gitu. Cuma belum sekarang, aku bilang, karena mau urus surat pindahan aku, bla 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 bla, kan aku bilang kayak gitu. Lama susah juga, nggak semudah membalik telapak tangan, aku bilang. Kalau sekolah tempat ibuku tuh kan jauh, aku bilang kayak gitu, butuh kendaraan juga, aku bilang. Ya, jangan ibuku, jangan kamu menunda-nunda begitu. Kebenaran, kalau sudah tahu kebenaran jangan ditunda-tunda. Apalagi setelah nonton Edis TV semakin jelas lah kan? Betul tidak? ya makanya aku bersyukur bang, aku mohon dengan abang kan istilahnya ngerti nih bahasa Inggris, ngerti istilahnya, abang udah pernah belajar sekian tahun, abang udah ngerti, tolonglah ceritakan bang yang dibongkar gitu, biar semuanya yang mualaf tuh melek gitu, jangan mereka hanya didengar Rata-rata yang mualaf nonton channel saya itu inbox banyak saya. kan gini bang, mereka apa tuh, ada juga yang mengaku-ngaku mualaf, ada satu perempuan bang yang kacamata tuh, pada dasarnya dia Islam, bukan mualaf. Coba dengarnya apa tuh namanya, mereka itu kan istilahnya, kamu mualaf nanti surga tempatmu, apa jaminnya kalau kita itu surga tempatnya, kan begitu. Nah, Muhammad saja tidak menjamin surga kok. iya, saya berpikir gitu bang. Makanya tetangga saya ini kan muslim semua. Kemarin udah lama bang, udah berapa bulan saya lawan bang. Saya bilang kayak gitu. Ternyata aku bilang kita sama aja, kamu, aku, dan yang lainnya dibego-begoin juga. Aku bilang, kamu sok pintar, tapi aku sih memang bodoh. Aku bilang kayak gitu. Kenapa kalian yang paham tentang itu? Kenapa kalian diam aja? Aku bilang. Tapi gini saya tanya, mualaf karena apa? Pasti gara-gara kawin, pasti gara-gara nikah. Enggak. Aku Suami ikut teman muslim. kemarin. Muslim, dia muslim. Ya pasti gara-gara nikah ini. Nggak salah lagi. Bukan bang, bukan karena itu. Aku ikut temanku ceritanya. Temanku kan banyak orang Islam. Terus aku bertanya dengan suamiku, apa sih benar ini gini-gini? Tapi beliau yang asli Muslim nggak mau cerita. Oh, dibiarkan saja sebagai seorang Katolik waktu itu. Bukan dibiarkan, maksudnya aku bertanya tentang Islam. Ya jelas aku ingin tahu lah bang. Tapi nikahnya di mana? Di gereja atau di masjid? Di masjid. Kamu ketahuan. Ya iyalah, bilang saja begini, karena pernikahan begitu. Tapi yang saya sampaikan beginilah, intinya saya sampaikan kepada Anda, jangan tunda-tunda untuk meninggalkan agama Islam. Karena kalau Anda jadi pengikut Muhammad, pasti Anda nggak jelas. Kalau Anda jadi pengikut Yesus, pasti surga. Ikut Muhammad, pasti nggak jelas. Dari mana dalilnya? Ada ayatnya, bisa saya tunjukkan. Muhammad itu tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia, apalagi terhadap para pengikutnya. Makanya saya ada teman, ini teman-teman pada ngomong. Saya ada teman, ya itu seorang Katolik tuh, RK. Coba aja ke tempat dia, karena dia Katolik lebih ngerti. Kalau saya kan Protestan. Tapi enggak bang, aku udah bulat pemutusan aku bang, aku kembali dengan agamaku. Cuma belum sekarang, aku sekarang lagi ngurus itu. Ini rumah juga mau aku jual, aku pindah ke tempat ibuku. Aku enggak itu karena apa? Marhum suamiku dulu aku tanya sebenarnya suami dulu, hanya orang gimana? Yang almarhum suamiku udah meninggalkan. Meninggal. Aku nanya sama mereka. Ini aku nikah lagi bang, dengan orang itu juga. Cuma almarhum suamiku Muslim, orang kata-kata dia aku ingat bang, ingatnya gini, katanya hanya orang yang tidak tahu artinya Islam itu yang nggak ngerti. Semua agama itu bagus, maksudnya semua agama itu bagus. Katanya mereka kan kebanyakan yang suka ngina agama lain kan mereka nggak tahu katanya gitu. Nah, tapi beliau juga tidak pernah melarang aku kalau aku kembali di agamaku. Almarhum suamiku nggak pernah melarang gitu. Baiklah, intinya itu saja Bu ya. Intinya ceritanya sudah kami tangkap. Saya hanya berpesan kepada teman-teman, kalau ada orang-orang seperti ibu ini, silakan kepada pihak-pihak terkait langsung dibimbing begitu. Tapi ingat teman-teman ya, jangan, karena begini, ini mohon maaf ya, bukan saya tuduh Anda ya Bu ya. Banyak orang ini naik ke channel saya ini, pindah agama begitu masuk Kristen, nanti ujung-ujungnya nanti dia bilang, "Bang, saya minta ongkos, saya minta ini." Itu yang penting Anda tidak seperti itu. Iya, saya enggak bang, enggak. Mereka bilang nanti kamu kata kalau masuk Islam dapat ABCD.
Saya aja nggak pernah dapat apa-apa di Ya. sini. Jadi intinya Nggak itu pernah. saja. Kita sudah dapat poinnya. Silakan Anda datangi gereja terdekat. Ya kalau Anda Katolik tadi kan belajar sama siapa di situ. Kalau saya di dalam struktur organisasi Katolik saya tidak terlalu mengerti. Di sini dilarang, Bang, masalahnya. Makanya aku mau kembali di kampung. Oh di kota. Gereja banyak di Oh, sini. di lingkungan ini Muslim semua. Nah, Ya pelan-pelan lah. Mm-mm. makanya saya tuh mau pulang. Saya tidak, walaupun saya tidak pulang, otomatis saya pindah di lingkungan yang orang-orang Katolik gitu. Oke. Otomatis rumah ini akan saya jual. Baik. Oke lah, baik. Untuk Poinnya saya. sudah sampai. Kita Ya, sudah terima. kasih. Semoga nanti ada yang lihat atau mungkin tetangga Anda. Saya sarankan kepada Bang RK Banyak- itu. banyak Dia kan mereka Katolik. nonton, banyak. Silakan nanti Banyak bisa mereka dibimbing nonton. sama dia. Oke gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Abes kasih. Oke, kita kasih turun ya. Ya, dan teman-teman ya, ini info nih teman-teman. Karena saya banyak melihat orang-orang Kristen ini juga, kalau ada orang baru pindah dari agama lain ke Kristen, langsung cepat sekali memberi sesuatu. Teman-teman, supaya tidak terjadi lagi yang seperti itu. Karena udah banyak kasusnya begitu. Dulu siapa itu? Ar-Razi. Ya, dia pura-pura doang. Pura-pura masuk Kristen. Oh teman-teman saya butuh ini. Ngumpul duit. Habis itu masuk Islam lagi ya. Yang kayak begitu banyak. Jadi teman-teman kalian yang Kristen-Kristen, saya beritahu, bimbing dulu, ketahui dulu niatnya. Ya, bener nggak dia gitu. Karena sudah banyak terjadi kan. Contohnya, kalian tahu itu yang dua itu, tahu kan yang dua itu, yang kalian sering laporkan kepada saya, Bang, ini kemarin katanya mau jadi Kristen Bang, setelah ini ternyata dia begini-begini. Makanya kalian juga harus cerdas, ya, cerdas begitu. Apakah seseorang itu dia benar-benar mau jadi Kristen atau ada modusnya, ya, seperti itu. Oke, terima kasih, Gons, terima kasih. Makanya teman-teman di dalam Bible itu sudah jelas dikatakan. Orang yang baru bertaubat jangan dikasih panggung, jangan dikasih mimbar. Diuji dulu apakah dia itu tulus-tulus atau modus-modus. Begitu ya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, penyesalan itu selalu datang di kemudian. Penyesalan itu tidak pernah datang terlebih dahulu dan bahkan tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu bahwa suatu saat nanti akan menyesal. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks ini sebenarnya sudah ada alarm ya. Orang tuanya sudah pernah mengingatkan untuk mempelajari dulu kitabnya yang sekarang. Tapi apalah daya, orang tua hanyalah bisa untuk mengingatkan. Yang mengambil keputusan adalah pribadi. Dan apa yang terjadi? Penyesalan itu akhirnya tiba. Dan ya, karena ini bukan soal apa ya, karena ini berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan iman, maka penyesalan itu belum terlambat. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah meninggalkan orang-orang yang tersesat di jalan untuk membiarkan mereka binasa. Tuhan Yesus senantiasa menantikan mereka kembali pulang kepada jalan yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika Anda atau mungkin ada keluarga Anda, saudara Anda, kerabat Anda yang ingin atau mau merencanakan untuk meninggalkan Kristus, mending pikir-pikir dulu deh sebelum semuanya terlambat. Yang kemudian akhirnya penyesalan datang kemudian. Dan ya, saya berharap juga kepada Bapak Ibu Saudara terus berdoa untuk saudara-saudara, baik itu keluarga kita sendiri, kawan kita, kenalan kita, dan juga para mu'alaf-mu'alaf ini, supaya mereka disadarkan, kebenaran diungkapkan, dan mereka tahu bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus. Dan kiranya melalui cuplikan video ini mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa dalam mengikut Tuhan Yesus tidak ada kata terlambat. Tuhan Yesus selalu buka jalan kepada siapa saja yang mau berbalik kepadanya dan menerima kepadanya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah membatasi siapapun itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita
sebarkan kebaikan, sebarkan video-video ini melalui cara like, comment, dan subscribe, dan juga share. Barangkali ada keluarga, kerabat, kawan, dan kenalan Bapak Ibu yang mungkin sudah dalam putus asa, bingung, dan melalui cuplikan-cuplikan kesaksian para murtadin ini disadarkan dan meneguhkan kembali iman mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera. Shalom.